Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Sesuai kalau meninggal sempun diinformasikan di masjid bahwa akan bersambung saat ini mengenai keterangan huru hara hiruk pikuk pakewuh hari kiamat, yang insyaallah kita semuanya sebagian besar yang hadir mungkin telah mendapatkan doanya sabda Nabi, inna lil mauqifi alfa haulin adna hal mautu faman arada ayu amminahullahu min tilkal ahwali fa alaihi bi asyri kalimatin khalfa kulli sholatin. Innalil mauqifi sak temene iku kedue nggon peleredan, sesungguhnya padang mahsyar itu terjadi 1000 huru hara, 1000 hiruk pikuk pakewuh. Faman arada ayu aminahullah min tilkal ahwal, maka barang siapa menginginkan agar Allah memberikan keamanan baginya, agar Allah memberikan aman baginya, maka hendaklah dia baca 10 kalimat doa setelah setiap sholat. 10 kalimat di dalam rangkuman doa itu Allah akan menjamin, Allah akan mengamankan hamba-hamba yang beriman dari huru hara hiruk pikuk pakewuh hari kiamat. Yang terendah, yang teringan dari 1000 hiruk pikuk itu adalah maut. Maut adalah ajal, ajal adalah mati yang kita semuanya mesti bakal menghadapi dan bakal mengalami. Kita sekarang mempersiapkan sangunya, kita sekarang mempersiapkan bekalnya. Maka kita bersyukur kehadiran kita termasuk yang akan mendapatkan tiket. Ngaji kemarin orang perempuan ngaji Kamis, nenggelek juga terulang di masjid bahwa keterangan al-zikru jannatullahi fil ardi. Zikir adalah surganya Allah di muka bumi. Enak nyebut eling zikir adalah surganya Allah sebab di dunia, sebab di bumi. Faman lam yadkhulha lam yadkhul jannatallahi fil akhirah. Maka barang siapa tidak mau memasuki surganya Allah yang ada di bumi, yakni zikir la ilaha illallah, maka tidak akan bisa masuk surganya Allah yang ada di akhirat. Akan masuk surganya Allah yang ada di akhirat, itu harus masuk surganya Allah yang ada di dunia, yang ada di bumi, yakni zikir. Apa itu? La ilaha illallah. Inilah tiket. Tiket ke surga adalah la ilaha illallah. Orang naik pesawat harus punya tiket. Orang numpak kapal harus punya tiket, apalagi mau ke surga harus punya tiket. Tiketnya itu adalah la ilaha illallah. Huru hara hiruk pikuk hari kiamat, pakewuh 1000, itu yang kita sekarang mempersiapkan diri untuk mendapatkan tiket itu. Maka kesempatan kita ngaji untuk membekali diri kita masing-masing agar mendapatkan tiket. Nah berarti kita ini ingin mendapatkan tiket yang harus datang ke loket, tempat di mana tersedia tiket. Berarti tempat ini termasuk loket untuk mendapatkan tiket.
dengan memahami tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah yadullu ala khamsah. Bahasan Jumat yang lalu itu mengenai la ilaha illallah menyangkut 5 pokok-pokok usulut tauhid. Yang pertama meyakini, mengimani tentang la ilaha illallah, mengimani, meyakini tentang wujudnya Allah Sang Maha Pencipta. Sehingga iman itu sah, akidah itu sah, keyakinan itu sah ketika baca la ilaha illallah, meyakini, mempercayai, mengimani bahwa Allah Maha Wujud. Wujudnya Allah meliputi segala, wujudnya Allah menyaksikan segala, wujudnya Allah melihat segala. Berarti kita ini semuanya dalam wujudnya Allah. Sehingga Allah lebih dekat daripada urat nadi. Karena wujudnya Allah meliputi segala, menyaksikan segala. Itu wujudnya Allah. Wujudul bari, Allah Sang Maha Pencipta. Yang kedua, qaulu la ilaha illallah menyangkut tentang Allah Maha Tunggal. Wahdaniyatuhu, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Ini harus kita yakini, ini harus kita imani supaya iman kita sah, akidah kita sah, keyakinan bahwa Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Yang ketiga, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu menyangkut kemahasucian Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak sama dengan barang yang baru, Allah tidak sama dengan alam. Ya, berarti alam ini, jagat raya ini, makhluk ciptaan tidak ada yang sama dengan sifatnya Allah. Maka Allah Maha Suci, tidak ada yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang mirip sekalipun. Itu kemahasucian Allah. Apa yang dibayangkan oleh akal bukan, apa yang dibayangkan oleh akal bukan, angan-angan menghayal bukan, karena bukan wilayah akal. Iman akidah mengenai kemahasucian Allah ini wilayah hati, wilayah batin, bukan wilayah akal. Karena akal itu terbatas, maka sabda Nabi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum lam yaqdiru fa innakum lam taqdiru. Mikir-mikirlah kamu tentang makhluk ciptaannya Allah. Janganlah kamu mengangan mikir-mikir tentang Allah Sang Maha Pencipta, karena kamu tidak akan mampu, karena kamu tidak akan sanggup. Akal itu terbatas, memikirnya hanya diperintah untuk makhluk-makhluk ciptaannya Allah. Dilarang memikir tentang Allah Sang Maha Pencipta, karena wa innakum lam taqdiru, karena kamu tidak mampu, tidak sanggup. Karena bukan wilayah akal. Ini yang ketiga, kemahasucian Allah. Yang keempat, Allah menciptakan sesuatu tanpa alat. Allah membuat sesuatu tanpa piranti, tanpa alat. Cukup perintahnya Allah, kehendak Allah, takdir Allah, bainal kaf wan nun, itu perintahnya Allah, kun, kemudian yakunu fayakunu, yang diperintahkan oleh Allah kun, jadilah, kemudian jadi, kemudian wujud. Itu penciptaan Allah kepada segala makhluknya tanpa piranti, tanpa alat. Yang keempat. Yang kelima, Allah mengurus semua hambanya, Allah mengurus semua makhluknya. Tidak ada yang tersia-siakan, tidak ada yang terbiarkan. Semuanya diurus, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kejadian yang ganjil bagi akal, namun kehendak Allah menghendaki. Suatu kisah mengenai keganjilan akal setak najak. Kaumna Nabiullah Ibrahim sampai napak ka Nabi Sulaiman. Jarak waktuna tenggang 1400 tahun. Hidup di dasar laut, dalam kubahna pintuna pak empak, dalam tasik, aing tasik tak masuk ke dalam.
Ini pengurusan Allah. Allah mengurus hambanya yang hidup di dasar laut. Padahal umurnya itu ketika Nabi Sulaiman menengok sejarah, ternyata ini orang yang beribadah di dasar laut di dalam kubah itu sudah lamanya 1400 tahun. Kok masih hidup? Kok hidup? Kok makan? Dari apa minum? Kok masih hidup? Ini pengaturan Allah. Ini kisahnya seorang hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaumnya Nabi Ibrahim ini ketika masih di dunia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya selama 70 tahun. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah merintih, tidak pernah bersambat ngaladeni ibu bapaknya yang bapaknya lumpuh, ibunya buta. 70 tahun ngaladini makna lumpuh, bapaknya buta. Tak kerasa ya seru, tak kerasa 70 tahun berkhidmah ke kedua orang tuanya. Ketika ayahnya hendak meninggal, ini ayah berdoa, ya Allah, tempatkan anakku ini di tempat yang jauh dari gangguan. Tempatkan anakku ini tempat yang jauh dari godaan setan. Sehingga doa orang tua ini dikabulkan oleh Allah. Sehingga ini ditempatkan di tempat di dasar laut, di dalam kubah, pintu nampak, tak masuk air. Ini suatu keajaiban. Pintu tak buka, dalam air tak masuk. Ini pengaturan Allah. Allah mengatur hambanya, mengurus hambanya. Ketika ibunya hendak meninggal, ibunya pun juga berdoa, wahai Tuhan, berikan anakku umur yang panjang untuk beribadah kepadamu. Doa ibu ingin anaknya umur panjang dalam keadaan ibadah, juga dikabulkan oleh Allah. Cerita ini pemuda ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, wahai pemuda, bagaimana kisahnya awal mula kamu kok ada di dalam dasar laut? Asal mulanya suatu ketika Nabi Sulaiman nemu wahyu. Nemu wahyu, narima wahyu supaya kata sik, kapinggir tasik, kakek kesekan. Penasaran Nabi Sulaiman, ada gerangan apa? Mak pangeran apa perintah kakek sekan kapinggir tasik. Karena wahyu Nabi Sulaiman lalu nuju kapinggir tasik akibat tentarana, akibat paswana, termasuk jin ifrit eka bareng, termasuk menterina asik berbarhoya eka bareng. Sama yang napak pinggir tasik, Nabi Sulaiman tak nemu nape-nape. Ngote kabarak ka timur atau leh ka kanan tak nemu nape-nape. Kemudian asuruh ka jin ifrit disuruh nyelem ke dasar laut. Wahai ifrit, nyelem nambokna, boda apa di dasar laut? Ibrit pertama suruh nyelem. Tak nemu nape-nape. Oh enggak, wahai Nabi Sulaiman, bola kabarkanlah jauh laka dasar tasik, tak nemu nape-nape. Nabi Sulaiman apa perintah jin lainnya suruh nyelem. Jin kedua hasilnya sama, tak nemu nape-nape. Kemudian yang ketiga kalinya Nabi Sulaiman apa perintah ke menterina asik berkoi supaya nyelem. Ketika asik berkoi nyelem, langsung tak temu setong kubah yang indah, yang putih, pintu napampak, laweng napampak, tak buka kapi, tapi aing tak masuk. Dalam nabodo pemuda saya nepakna sembahyang. Untuk pemuda saya berbakti ka orang sepuhna, ka orang tuana, akan umur lanjang dalam ibadah. Akan ka orang tuana supaya nemu tempat sejauh dari godaan setan. Tempatakan tase dalam tase dalam kubah jauh dari keramaian. Ketika tanya Nabi Sulaiman, nah asib bin Barko karena diperintahkan akibat berita sehingga kubah dalam benda pemuda ibadah cangking ibuka enggak ke darat pangadak karena Nabi Sulaiman. Asib bin Barko berhasil
nemu berita, nemu kabar langsung bukti akibat kubah dalamnya bodoh pemuda napa ibadah. Ketika ada Nabi Sulaiman tanyakan, wahai pemuda, berma kisah caritana mbok masih nemu tempat semulja jauh dari kaliman ibadah sama jelamban. Tanyakan Nabi Sulaiman, wahai pemuda, kamu itu umatnya siapa? Jawab pemuda, bulan tu umat Nabi Ibrahim. Ketika jawab umat Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman ngawas sejarah, ngawas penanggalan. Sama naik ngai ternyata jarak antara Nabi Ibrahim sama Nabi Sulaiman pemuda Todi 1400 tahun. 1400 tahun dalam tase Odi. Ento contoh pengaturan Allah mengurus hambana samento lambana tak mate, tak ngerasai lapar, tak ngerati arjem. Kemudian ditanyakan, wahai pemuda, apa sih padang? Wahai Nabi Sulaiman, bulan to suatu ketika datang mano akibu pakanan kamu akibu inu makan sekali ini kekedar boleh tak arjem boleh, tak lapar boleh, bentak kesepian boleh. Ento jawab pemuda, saya nemu rizki tak sangka sah ekibu mano. Untuk Allah mengatur hambana lewat utusan-utusan. Untuk Allah pengaturan Allah. Di 400 tahun dalam tase geer enomana iladini mano. Untuk contoh pengaturan Allah. Entulah saya maksud Allah Maha Suci mengatur hambanya cukup dengan perintahnya bainal kaf wan nun kun kemudian fayaku wujud. Itu mengenai la ilaha contoh pemuda yang gelap, contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tua anak. Entahlah contohnya anak si berbakti dua anak ibu mandi kabeh karena melayani orang tua anak lambat na 70 tahun tak kerasa ya seru, tak kerasa ya sambat. Pun gitu kira-kira 3 hari boy. Tak kate lambat-lambat ngaladine makna sinepakna cerek misalnya. Sini pak nama anak atau pak nama mencret misalnya. Selalu hari kita kali lamba-lamba. Asal rukyah sambat kira-kira. Wah pertanyaan asal rukyah sambat. Nah, apa namanya? Kemahasucian. La ilaha illallah yang ketiga, kemahasucian Allah. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan makhluknya tanpa alat, tanpa piranti. Yang kelima, Allah mengatur, mengurus semua makhluk ciptaan. Untuk contohnya pemuda Odi 1400 tahun dalam kubah dalam tase Odi. Untuk contoh Allah Maha Suci, Allah mengatur hambanya, mengurus hambanya Odi dalam tase dalam kubah tak mate. Rizki na datang di mano akibat kakanan ngakan sakilan lata arjang boleh, lata kesepian boleh. Nah, untuk contoh pengaturan Allah. Inilah kehebatan kunci, kehebatan tiket yang akan kita peroleh melalui la ilaha illallah. Neda paman yakin dahuna kanjeng Nabi, barang siapa ingin Allah memberikan keamanan baginya, maka hendaklah dia mengamalkan 10 kalimat setiap selesai sholat. Apa itu kalimat? Allahumma inni a'datu likulli haulin la ilaha wa likulli hammin wa ghammin wa likulli nikmatin wa likulli rakha'il wa syiddatin wa likulli ajubatin wa likulli dzambin wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dzikin wa likulli dhaikin wa likulli dhaikin hasbi Allah. Untuk yang kalimat ke-8 ini boleh dikin, boleh doikin, boleh doyikin, 3 benar semua. Ya ini pentingnya. Makanya suatu hari bodoh orang datang nyatun to kutipan simpun fotokopi. Ini boleh mendapat, boleh ngalakoni asal oning samarina ngidingaken keterangan sama neng ngikuti pengajian pun tak bisa langsung ngikuti rekamannya, baru setelah itu
mengamalkan. Supaya tak salah, supaya tak kaliru. Berarti butuh keterangan. Butuh dalam qaulu la ilaha illallah saja. Ketika kita bahas, tentu amat membutuhkan waktu yang lama. Membahas tentang tauhid. Ketika bahas tentang tauhid, harus ada 4 pertanyaan yang tidak boleh dibahas. Mengenai la ilaha illallah, bahas tentang tauhid harus meninggalkan 4 pertanyaan. Apa ini 4 pertanyaan kesempurnaan tauhid? Pertanyaan kaifa, bagaimana? Karena Allah Maha Wujud, akal tentu bertanya bagaimana wujudnya. Ini akal. Karena memang bukan wilayah akal, itu wilayahnya hati, maka tidak boleh bertanya kaifa. Yang kedua, tentang wujudnya Allah. Allah wujud, Allah ada. Lalu aina? Di mana? Kata aina ini wilayah akal. Bukan wilayah iman, bukan wilayah hati, bukan wilayah batin. Jadi ketika bertanya aina, ya bukan bagiannya iman. Bukan wilayah tauhid. Karena tauhid itu tidak bisa ditanyakan aina. Maka aina ini ketika bahas iman, bahas tauhid harus ditinggalkan. Pertama kaifa, kedua aina. Yang ketiga adalah mata. Kapan? Allah wujud, Allah ada. Kalau ada pertanyaan kapan, mata, ini wilayah akal. Bukan wilayah iman, bukan wilayah hati. Kalau bertanya mata, maka kalimat mata, pertanyaan mata harus ditinggalkan ketika bahas usul tauhid. Yang terakhir, kalimat yang keempat adalah kam. Kam ini wilayah akal. Bukan wilayah hati, bukan wilayah batin, bukan wilayah iman, bukan wilayah tauhid. Maka akal itu wajar kalau bertanya kam, berapa? Karena sudah barang tentu pertanyaan kaifa bagaimana, pertanyaan aina di mana, pertanyaan mata kapan, pertanyaan kam berapa. Ini seluruhnya pertanyaan wilayahnya akal. Sehingga benar sabda Nabi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum lam takdiru. Berpikir-pikirlah kamu, mengangan-anganlah kamu tentang makhluk ciptaannya. Janganlah kamu memikir-mikir mengenai tentang Allah Sang Maha Pencipta, karena kamu tidak mampu, karena kamu tidak fa'innakum lam takdiru, karena kamu tidak bakal sanggup, tidak akan mampu. Inilah yang melandasi kita bahwa mempelajari tentang tiket, tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Tiket masuk ke surga adalah la ilaha illallah. Barang siapa tidak mau masuk surganya Allah yang ada di dunia, maka tidak akan bisa masuk surganya Allah yang ada di akhirat. Apa itu surganya Allah yang ada di dunia? Yakni zikir la ilaha illallah. Adzikru jannatullahi fil ardi walam man lam yadkhulha lam yadkhul jannatallahi fil akhirah. Adzikru utawi zikir iku jannatullahi swargane Allah fil ardi ing dalem bumi. Faman lam yadkhul mongko sopone wong lam yadkhul kang ora gelem lebu sapa man jannatullahi. Lam yadkhul ora gelem mlebu sapa man ing swargane Allah ing bumi, lam yadkhul mongko ora bakal mlebu sapa man jannatullah ing swargane Allah fil akhirati ing dalem akhirat. Zikir adalah surganya Allah di muka bumi. Eling nyebut la ilaha illallah itu surganya Allah sebagai dunia. Ini kunci, ini tiket. Sehingga zikir yang paling utama afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa zikir ini kok paling utama? Karena kunci, karena tiket. Numpak pesawat butuh tiket, numpak kapal butuh tiket, nape boleh ka swarga butuh tiket. Itu tiketnya zikir la ilaha illallah. Muga-muga boleh sampean kabeh saya hadir kanto, saya oleh tiket kabeh. Saya niat nang ngaji untuk ngarawati fitrah, untuk ngaraksa la ilaha illallah. Niat nang ngaji untuk ngarawati fitrah, untuk ngaraksa
la ilaha illallah.